Oke, kita coba soal yang ini ya. Ada limas ceritanya, ada limas beraturan TABCD ya. Panjang rusuk alasnya 6 cm, rusuk tegaknya 12 ya. Jadi gambarnya sudah gambar ini ya. Jadi bawahnya 6 cm, sama base-nya juga sama 6 cm ya. TATB, TC, TJ sama ya 12 cm semua. Ditanyanya jarak titik C ke garis AP ya. C di bawah sini. AP, oke, ini udah ditentukan P-nya itu titik tengah TC ya. TC sebelah sini. Berarti P-nya tengah-tengah. Berarti kalau misalkan tadi rusuk tegaknya 12 ya, rusuk tegak TC 12, dia tengah-tengah, berarti ini dibagi 2, 66. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Ini saya gambar segitiga, kita pakai segitiganya TAC ya. TAC ini udah saya gambar di luar. Jadi segitiganya digambar lagi di luar ya, biar gampang. Oke, kemudian jarak C nanti ini kita tentukan, nanti ada titik P di sini, tengah-tengah. Titik P tengah-tengah. Gambar ya pakai penggaris dulu. Tapi sebenarnya nanti kita belakangan ya. Nanti ada hubungannya. Sebenarnya ini kita harus cari garis tingginya dulu nih. Ini tentukan dulu berapa panjang masing-masing sisi AC ya, CT sama AT. Ini AC berarti dia diagonal bidang ya. Tinggal dikasih akar 2. Dikali akar 2 berarti 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Kemudian TA sama TC-nya sama 12 ya. Ini 12. Oke, pakai senti. Ya, biasanya karena ini segitiganya sama kaki ya. Biasanya untuk pertanyaan apapun untuk segitiga sama kaki kita cari dulu tinggi ya. Garis tinggi yang membelah kaki-kakinya gitu ya. Jadi kita nyari garis ini nih. Dibagi 2 lah gitu katakannya biar gampang. Bagi 2. Kita nyari garis tingginya dari sini. Ini. Ini nanti garis tinggi ini membantu ya. Ini katakanlah apa, misalnya O lah boleh. Kasih nama aja nggak apa-apa, O misalnya. Berarti nanti kalau di sini dia membelah kaki-kaki, nanti panjang AO sama OC sama panjang nih ya. Ya karena yang dibelah kaki-kakinya. Berarti kalau 6 akar 2 nih membagi 2. Berarti 3 akar 2, 3 akar 2. Ya, pasti selalu gitu ya. Yang penting yang dibelah memang kaki-kakinya. Bukan di sini ya. Kalau di sini nanti dia belum tentu. Garis tinggi dari sini belum tentu kebelah 2 nanti. Tapi kalau yang ini pasti kebelah 2. Panjangnya sama kiri kanan. Oke, kita cari dulu garis tinggi ini ya. Kalau yang namanya garis tinggi pasti tegak lurus. Oke, tegak lurus ini. Panjang TO, kita cari panjang TO dulu. Pakai Pitagoras ya. Berarti kita ambil aja yang sebelah kanan ya. Di sini berarti miringin 12. Alas 3 akar 2, kita cari tingginya. Langsung aja ya, TO. Panjang TO. Berarti akar dari 12 kuadrat sama dikurang ya, karena miringnya kita tahu berarti dikurang. Kalau miringnya dicari berarti ditambah gitu ya. Ini karena miringnya diketahui ya, kita ngambil yang titik apa, segitiga yang kanan aja ya. 12 itu miringnya ya. Ini tutup nih, ini tutup, ambil segitiga yang kanan aja. Paham gitu ya? Berarti dikurang, ini 3 akar 2. Oke, kuadrat, jangan lupa. Nah, cara gampangnya ya biar nggak ngitung gede-gede gitu, ratusan ya. Kemudian nanti udah ratusan, udah besar, harus dipecah lagi berapa kali berapa, sehingga yang salah satunya bisa diakarkan. Itu agak lumayan ribet. Yang gampang ini sama-sama bisa dibagi berapa? 12 sama 3. Oke, 3 ya. Sama-sama bisa dibagi 3, berarti nanti kita keluarin ya 3 kuadrat. Jadi kalau dibagi 3 ini sisa 4. Ini kalau udah dibagi 3 berarti sisa akar 2 ya, kuadrat. Oke, kuadrat gitu ya. Jadi kalau dibagi tetap ya, jadi masing-masing tetap dapat pangkatnya ya. Kalau di sini pangkat 3 berarti dia pangkat 3 gitu ya. Karena ini pangkat 2 berarti yang dikeluarin juga dapat pangkat 2, yang di dalam juga dapat pangkat 2. Nanti kalau kamu pakai cara manual juga sama kok, buktikan aja sendiri, boleh. Berarti sini kenapa enaknya pakai cara ini, nanti akar 3 kuadrat ini bisa kita pisahin ya. Nanti 3 kuadrat aja atau kita pisahin dulu akarnya biar gampang. Biar pelan-pelan ya. Berarti ini akar, ini yang sebelah kanan. Berarti 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat 16 dikurangi akar 2 dikuadratin 2 aja nih. Ya. Biasanya kalau ada akar terus ketemu kuadrat, dia lepas akar aja langsung. Jadi akar sama kuadrat itu saling menggugurkan. Langsung aja kita ambil 2-nya aja dalamnya. Ya, jadi ini akar 3 kuadrat udah pasti 3 ya. Ini sama kayak gini ya.
Udah ada akar, ada kuadrat, udah 3-nya aja kita ambil. Berarti sini tinggal sisa akar 14. Nah gitu. Ini kamu pakai cara manual yang Pitagoras biasa juga sama aja. Nanti dapatnya 3 akar 13. Ya 3 akar 13. Sorry, 3 akar 14. Ya ini panjang TO nya. Nah kalau dapat TO baru ya, kita coba kita gambarkan titik P nya dulu deh. P nya di mana nih? 1, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sinilah kira-kira ya. Ini tengah-tengah ya, katanya P nya itu tengah-tengah. Ini P nya, berarti sini membagi 2, 6 cm apa 6 cm. Oke. Ya. Nah baru kita ini biar gampang ya. Ingat ya, pertanyaannya dari C ke AP. Sorry, dari C ke AP ya. Jadi kalau kita tarik tetap dia dapat garis tingginya. Tapi mau nggak mau kita harus cari, biar enak ini arahnya, kita cari garis tinggi yang dari A nih ya. Ya kalau garis tinggi ininya ketika ditarik dia harus tegak lurus. Begitu. Ini namain aja titiknya misalnya Q boleh. Ya. Nah kalau ini kita nggak tahu nih PQ sama QC dia sama nggak ya, belum tahu. Karena nih AP juga belum tahu nih ya. Kita nggak tahu jenis segitiganya apa nih. Segitiga APC belum tahu. Jadi kita nggak tahu PQ-nya berapa, QC-nya berapa. Tapi kita ini garis tinggi berarti harus siku-siku di sini. Nah saya juga mau cari garis tinggi AQ ini ya. Kalau udah begini kita pakai pendekatan luas segitiga ya. Ya nanti mana di sini aja ya. Kita mau cari AQ. Jadi kalau kita lihat misalnya luas segitiga ya, ini pakai luas segitiga. Segitiga, pakai pendekatan luas segitiga ya. Nah, misalnya kalau misalkan saya mau nyari luas segitiga ini kan biasanya kalau di SMP kan setengah alas kali tinggi ya. Kalau alasnya AC berarti tingginya TO kan gitu ya. Jadi kalau alasnya AC tingginya TO. Tapi kalau misalkan alasnya TC tingginya ya AQ ya gitu ya. Karena yang namanya alas dengan tinggi itu dia saling berpenyiku tuh. Ya. Dalam segitiga alas sama tinggi dia saling berpenyiku. Jadi kalau misalkan alasnya TC, mana yang berpenyiku dengan TC berarti AQ gitu. Jadi kita nyari luas segitiga bisa pakai setengah ya. Alasnya itu TC gitu ya. Berarti tingginya segitiga itu kalau TC alasnya berarti segitiganya AQ. AQ nanti yang mau kita cari nih. Atau bisa juga dengan segitiga yang sama ya. Segitiga apa ATC bisa juga setengah alasnya kita pakai yang AC. Nah, yang umum nih ya. Berarti kalau AC alasnya tingginya TO. Nah. Ya artinya ini untuk luas segitiga yang ATC ini. Ini juga untuk luas segitiga ATC ini. Berarti mereka berdua untuk luas segitiga yang sama. Kalau begitu berarti nilainya sama ya. Makanya saya kasih sama dengan di sini. Nah kalau gitu udah coret aja nih. Si setengah habis nih ya. Tuh. TC berapa? TC-nya tadi 12 kan? 12 terus AQ-nya kita nggak tahu yang ditanya. Bukan yang ditanya, maksudnya ini yang salah satu untuk membantu dia ya. AC-nya tadi berapa? 6 akar 2 ya. TO-nya tadi berapa? TO-nya kan tadi kita dapat tuh TO-nya ini 3 akar 14. Oke. Berarti nanti 12-nya pindah ke bawah nih. Berarti nanti 6 kali 3 18 gitu kan. Ini akar 28 ya. Akar 28 tuh kalau mau langsung boleh 4 kali 7 boleh, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja deh ya. Biar pada gampang yang lain juga. Nah 12 pindah ke bawah. Nanti 18 sama, sebenarnya ini nggak dikali juga nggak apa-apa ya. Nanti mau dibagi 6 nih, bagi 6 berarti ini AQ-nya nanti berapa. Jadi kalau dibagi 6 ini tinggal sisa 3 ya. Yang ini jadi akar 4 kali 7 gitu kan. Ini bagi ini berarti sisa 2. Nanti akar 4 keluarin lagi. Oh ini sorry ya, nggak kelihatan, sorry. Ulangi ya. Saya ulangi lagi. Tadi ini 6 kali 3 18 ya. Ini 12 saya pindah ke bawah. Ya 2 kali 14 itu 28. Nanti 28 dipecah jadi 4 kali 7. Nanti akar 4 berapa tuh? Akar 4 itu kan 2 kan. Berarti nanti 3 kali 2 akar 7. Kebetulan nanti dibagi 2 nih, habis dong ya. Jadi tinggal 3 akar 7 doang AQ. 3 akar 7 cm. Ya. Nah, ini membantu untuk pertanyaan ini ya.
Oke, sekarang saya cuma mau gambar yang segitiga APC aja ya. Kita gambar lagi. Kita udah dapat ya, AQ-nya udah dapat 3 akar 7. Mana di sini aja ditulis 3 akar 7. Oke. Gambar lagi APC. Oke. Ini tadi P-nya, ini A-nya, ini Q-nya ya. Tadi ini AC-nya 6 akar 2. Nah, ini kita perlu gambar perlu gambar si AQ-nya nih. AQ. Oh, ini C ya, harusnya ini C ya, sorry. Ini C, ini Q. Nah, ini Q. Tadi AQ-nya 3 akar 7 dapat. Oke. Ingat kalau tadi kan AQ garis tinggi kan? Ini siku-siku berarti nih. Yang kita cari jarak dari C ke P. Kira-kira nanti begini jarak dari C ke P. Saat ya, sehingga nanti dia katakanlah misalnya R lah. Namain aja nggak apa-apa, sehingga dia siku-siku di sini. Gitu ya. Ini sama, nanti kita pakai pendekatan luas lagi boleh nih ya. Si CR. CR kan kita ditanyakan kan tadi yang diminta jarak dari C ke AP ya. C ke AP berarti kita tarik garis dari titik C sehingga dia membentuk garis tinggi 3 lurus ya. Berarti C ke AP itu sama aja jarak dari C ke R gitu ya. Gitu. Yang notabene CR itu juga garis tinggi. Jadi kalau misalkan kita pakai pendekatan luas ya, berarti tadi kan PC-nya berapa? PC-nya 6 ya. Dari sini ke sini 6. Gitu ya. Ini udah dapat kan? Ini udah dapat ya kan? Terus nah ini AP-nya harus dicari dulu ya kalau gitu ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa, kita cari dulu AP-nya dulu. Karena kalau misalkan ini alasnya berapa nanti dapat tingginya tuh ya. Ini tingginya ditanya, alasnya juga belum tahu. Jadi nggak boleh, harus salah satunya dicari gitu ya. Jadi kalau memang ditanya tingginya si panjang si CR sebagai tinggi, berarti AP-nya sebagai alas harus dicari ya. Berarti kita dari mana ngambilnya kira-kira? Enaknya kita ngambil ini kan kalau di sini siku-siku berarti sebelah kita ngambil segitiga yang bawah aja ya. Ini udah siku-siku nih, udah kelihatan ini siku-siku ya. Kalau sini siku-siku sebelahnya siku-siku ya. Tetangganya juga sama. Kita ambil segitiga AQC ya. Karena miringnya 6 akar 2 ya, garis tingginya 3 akar 7. Kita cari CQ-nya dulu ya. CQ-nya berapa nih? CQ-nya itu CQ ya, berarti akar dari miringnya 6 akar 2 dikuadratin dikurang 3 akar 7. Ya sama kayak tadi ya. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3 ya. Jadi 3 kuadrat di luar. Sisanya di sini tinggal 2 akar 2. 2 akar 2 kuadrat. Ini tinggal sisa akar 7 aja. Gitu ya. Nanti 3 kalau di akar langsung aja ya. 3 kuadrat di akar kan 9, ini kan 9 nih. Kalau akar 9 kan 3 gitu. Berarti sisanya di sini adalah berapa nih? 2 kuadrat 4 ya. Jadi kalau begini nih 2-nya kena kuadrat, akarnya juga kena kuadrat ya. Akar 2 juga kena kuadrat. Nah, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat berarti 2 aja. Ini kalau akar 7 kuadrat berarti 7. Ya gampang ya. Berarti sini berapa? 4 kali 2 8 kurang 7 1. 3 akar 1. Itu kan? 3 1 berarti 3 dong. Ya. Berarti si CQ atau ya QC ini 3 nih. Sedangkan ini 6. Berarti ini berapa dong? Ini juga 3 dong. Nah gitu ya. Nah kita bisa cari lagi nih ke sana nih ya. Sekarang kita pakai segitiga AQP. Kalau dilihat nih AQP sama AQC sama nggak sih?
Ya, segitiganya ini kan tingginya 3 akar 7, alasnya 3. Ya, yang ini segitiga APQ ya, tingginya 3 akar 7, alasnya 3. Kalau AQC tingginya 3 akar 7, alasnya 3. Berarti sama dong. Ya. Berarti panjang AP juga sama dengan AC nih. 6 akar 2. Berarti segitiga sama kaki nih. Gitu ya. Segitiga sama kaki. Kakinya di ini AC sama AP. Tapi kan kita mau nyari ini ya, jarak dari C ke R. Udah nih gampang nih, kamu pakai pendekatan luas lagi. Ya. Gimana? Misalnya di sini aja deh. Gampang kok, sedikit aja. Ya berarti misalnya kita pakai segitiganya ini ya. Kalau kita ambil alasnya misalnya, alasnya tadi apa? AP kan? Alasnya AP, berarti tingginya siapa? Kalau AP berarti yang tegak lurus CR. Ya, sama dengan setengah. Kita ambil alasnya yang ini, yang PC, CP boleh sama aja lah. Berarti tingginya AQ. AQ ya, bukan kami, AQ. Setengahnya habis nih. Gitu. AP-nya berapa? AP-nya 6 akar 2. CR yang ditanya ya. PC-nya 6. AQ-nya berapa? AQ-nya 3 akar 7. Ya, jadi mau bantu. Ini namanya boleh langsung dicoret, boleh nggak apa-apa nih, sama-sama punya 6. Gitu. Berarti akar 2 ke bawah kan? Kita dapat nanti CR langsung nih. 3 akar 7 per akar 2. 3 akar 7 per akar 2. Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya lepas akar ya. Aduh gak muat nih takutnya nih. Muat ya, sini aja deh. Berarti lepas akar jadi 3 per 2. Nanti akar 2 nya naik ke atas ya. Jadi akar 2 nya naik ke atas dikali akar 7 jadi akar 14. Gitu. Jadi udah selesai nih. Ya, CR yang diminta. Jarak C ke AP sama aja CR. Oke, thank you. Pelan-pelan dipelajari lagi ya. Itu diulangi lagi, ditutup jawabannya soalnya jadi seolah-olah kayak latihan sendiri lah gitu ya. Kalau nggak begitu ya sama aja kayak bahasa Indonesia nanti. Jadi kalau matematika nggak bisa baca aja, tangannya harus nulis. Ya diulangi.